pagi yang cerah kita bersama-sama berkumpul di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta dalam acara Sarasehan Masyarakat Tari Yogyakarta dari Taman Budaya Yogyakarta yang didanai oleh Dana Keistimewaan. Luar biasa. Ini sebelum acara kita mulai acara ini, kami mohon untuk para hadirin bisa berdiri sejenak. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekali lagi kami mohon untuk berdiri. Tentunya acara ini memang sangat dinanti-nanti, bahkan kuotanya full ya. Yang pertama katanya kita memberi kuota 50, tapi karena pesertanya masih banyak yang mendaftar, ini dapat informasi kita akan menjadi 100 peserta. Ini kalau boleh tahu, ini dari mana saja? Dari luar Yogyakarta ada nggak? Mana? Dari mana mbaknya? Dari Lombok. Wah, ini kuliah di Jogja. Oke, kuliah di mana mbak kalau boleh tahu? Kuliah di UIN. Jurusan tari nggak? Jurusan pendidikan luar biasa. Wow, jurusan pendidikan. Ini kenapa kok bisa tertarik? Ini boleh ngobrol sebentar ya? Saya penasaran soalnya kalau memang harusnya bisa sehat, nggak seharusnya sih. Kok di dunia tari ini kok bisa tertarik? Kenapa mbak? Atau pernah mendapatkan job tari? Enggak Pak, tapi sebelumnya kan kita, kalau saya sendiri kan sudah jurusan pendidikan luar biasa itu kan kerjanya di anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka pun dengan keistimewaannya memilih untuk mengekspresikan diri di dalam dunia seni termasuk tari itu. Ternyata tari itu juga membantu untuk peredaran otot-otot mereka. Oke. Kebetulan sekali kan sebelum juga beberapa teman-teman bahwa itu memang welcome ke anak-anak berkebutuhan khusus termasuk anak-anak Down syndrome. Luar biasa. Berarti tari ini juga bisa menjadi refleksi diri juga ya, tidak hanya sebagai ajang tontonan tapi juga menjadi tuntunan ya. Luar biasa. Terima kasih mbak. Yang dari pojok sana tadi mas-masnya dari mana? Gerabak Magelang. Ini sore Gunung Andong mas. Ya ampun, mereka mau Pak Andong ya lah. Oh ya mas. Ini kesini karena mau meliput atau mau ajar joget? Oh suka dengan Eyang. Ini luar biasa.
Jurusan apa, Pak? Jurusan tadi saya di UPN. Ya? Oh, ini lagi. Lebih. Apa yang aku juga ini barang, Mas? Inilah power of dance. Woi. Punya magnet, punya tari itu bulan dari berbagai prodi. Wah, kami bertemu siapa? 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 Katanya memang kita itu dalam semua gerak tubuh kita, gerakan itu adalah sebagian dari tari. Katanya benar-benar gitu ya, Mami ya. Oh, yang kayak TikTok. Oh, Power of dance. Iya. Power of movement. Iya, yang nggak bisa nari semua di TikTok semua ternyata penampilannya bisa terlihat di sana ya, Mami ya. Kita kasih musik apa itu langsung coba. Ini yang gondrong itu. Iya, Mami, ini luar biasa. Ini semakin lama semakin bertambah juga pesertanya, nggak sabar juga para peserta untuk bertemu dengan ketiga narasumber kita, Mami. Terutama mau bertemu dengan moderator. Ini Mami ini adalah tulang belakang Taman Budaya Yogyakarta ya. Tulang belakang. Mami ini adalah seorang yang humble sekali walaupun dosen tapi lah ini angel. Ketok bae embung. Contoh ya gitu Mami. Tapi keren Mami. Oke, mau iya, Mami ini sebagai moderator untuk ketiga narasumber kita. Mau langsung kita panggil atau gimana Mami? Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan dong untuk Mami ini. Apa sudah pulang ya Mami? Sudah bisa dengan kelas. Ya saya itu namanya tuh bagus Dina. Ini kok nama stage-nya kan nama panggungnya kan Trinir ya toh? Betul ya? Nah iya Kak Dina malah masih kenal. Terima kasih, selamat pagi, salam budaya. Bersyukur sekali di pagi hari yang cerah di hari sini 20 Februari kita berjumpa di sini. Maaf ya, ini bahasa Jawanya saya nganyur ya. Nganyur tahu nggak? Nganyur dia berdiri seperti ini. Kalau ini tidak nganyur ya. Nah, tapi karena memang settingnya seperti ini, saya minta maaf untuk minta mohon izin berdiri dan teman-teman di bawah. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Akan kita dengarkan pemaparan 3 generasi ya. Mungkin yang paling sepuh ya. Kayaknya kok nggak enak yang kata sepuh ya. Kita pilih kata senior aja ya. Kalau di luar negeri kan senior gitu ya, nggak pakai kata tua. Kayaknya image-nya kayaknya gitu. Tua apalagi pakai rentan juga ya. Kita panggil senior kita Didi Hadi Prayitno. Masih kenal nggak ya? Atau nama panggilnya Didi Hadi. Monggo Mas Didi. Pakai iringan apa Mas? Masih kira nama HR8 rumah. Berikutnya, ini urut-urut tua ya. Berikutnya Dr. Anda Setiastuti MSN. Kita beri applause pada Ibu Setiastuti atau Mbak Tuti. Monggo. Nyong-nyongnya nih, nyong-nyongnya dua. Nyong-nyongnya nih, nyong-nyongnya dua. Tak, tuh, dua. Karena ini gendengnya tuh gendeng Nirboyo, karyanya beliau. Nah, oh ya, baru tahu ya. Ini ini saya harus minta maaf ke pengunjung karena hari ini yang datang kan sepertinya belum waras semua ini. Kayaknya Atau lulusan pakon semua. pengobatannya belum tuntas ya. Yang salah dokternya. Betul. Yang dan salah umur. Ya, yang ketiga, the young girls. Mari, anak
Aku yang tercinta, mereknya apa ya? SSN ya? Aku Trianto SSN. Akhirnya ini aku normal ya. Monggo silakan duduk. Z. Oke, begitu sudah lengkap, saya boleh duduk ya. Z. Matur nuwun para narasumber 3 generasi. Lalu manajernya Mas Didik mau diserai HP kalau dijual Mas di sebelah. Ya. Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan. Dalam hal ini adalah Taman Budaya Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada masyarakat Tari Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Taman Budaya Yogyakarta. Juga kepada Mas Taryo. Mas Taryo itu bukan nama seseorang ya, bukan nama pacarku yang tadi. Itu namanya adalah masyarakat Tari Yogyakarta. Kalau kalian kan namanya Mas Karjo, masyarakat Tari Yogyakarta. Terima kasih Taman Budaya sudah memberi kesempatan kepada kita semua untuk ngobrol. Mereka yang berada di sebelah kanan saya ini adalah para koreografer keren 3 generasi. Yang tengah itu lahir kira-kira ya masa prehistori begitu. Ya, tahun 50-an berapa lahir, kemudian yang sebelahnya ini sekitar tahun 60-an. Kemudian yang paling muda adalah anak saya yang tercinta Mas Agung, atau nama bekennya itu Agung Sendi. Nah, mengapa mereka menjadi narasumber? Karena mereka telah memproduksi karya-karya, terutama yang sangat konsisten. Yang di tengah itu dari awal sampai sekarang ini dia penari penata tari humor dan juga cross gender, ya, cross gender. Kemudian yang sebelahnya ini Ibu Setiastuti telah mencipta sebuah karya, walau dia tidak konsisten membuat karya tari humor, tetapi karyanya yang diciptakan di tahun 90-an itu booming, yang disebut tari Nirboyo atau tari edan-edanan kalau zaman sekarang pada mementaskan, ya. Sekarang masih bisa terlihat karyanya dan memberi rezeki pada para penari orang tertentu meskipun tidak memberi royalti pada dia. Dan dia baik hati, cenderung swarga. Meskipun kita seminar berkali-kali untuk memberi pencerahan, memberi edukasi bahwa kita harus menghargai kekayaan intelektual, tapi yang terjadi tetap, buat miris dendeng ya. Dendeng yang beli tetap dia memakai karya dan kadang-kadang ngawur ya, padahal punya virus tidak pernah serah, sudah diserahkan tidak pernah serah. Kemudian Mas Agung, kalau saya jadi unit kalau saya SSN jadi lomba tari, ini jagoan. Untung dia di tingkat SMP, kalau tingkat SMA dia senior sama Mas Anter. Untung dia di tingkat SMP dia selalu juara, karyanya keren, komikal, komedi segar, fresh. Seperti itu. Silakan googling siapa Cendi, silakan follow IG-nya Agung Cendi, silakan follow IG-nya Ibu Setiastuti biar tahu perbuatan mereka. Mereka adalah para koreografer Anda. Saya tidak akan banyak bicara, nanti habis waktunya karena saya punya sakit bicara. Mari saya serahkan yang pertama kepada Mas Didik, monggo. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sekali lagi saya selalu kalau saya bicara di forum Indonesia aja yang sangat berdiri-diri ya. Mudah-mudahan salam itu tidak hanya di mulut, menjauh, tidak hanya dicontoh ya Mbak ya, tapi benar-benar dari hati ya. Karena di Indonesia pasti salamnya itu bople, itu menunjukkan akulturasi, tapi ya iya, jadi langsung aja saya akan bercerita tentang tari komedi karena memang dari awal saya menekuni tari komedi dari tahun 74 waktu pertama kali masuk ke Jogja. Mungkin kalau yang mbak atau mas yang masih junior belum tahu sejarahnya.
Jadi saya tahun 74 itu hijrah ke Jogja dari kota kecil Temanggung dari Gunung Sumbing. Saya kuliah di ASTI waktu itu, Akademi Seni Tari. Nah di situ saya berkenalan dengan senior ini, Mbak Tuti nggak diundang di sini. Maaf kelewatan, harusnya saya mengundang Mbak Tuti. Ini Noah, saya dikenalkan dengan Mbak Tuti. Saya kenalan dengan Mbak Tuti. Bekti Budiasuti nama lengkapnya. Itu dosen isi sudah pensiun, yang disebut kemudian jadi Tuti Nini Nowo. Nah Mbak Tuti ini karya tarinya pada waktu tahun 73 membawakan koreografi tari Nini Nowo. Jadi zaman itu kalau mau lulus sarjana muda, karena waktu akademik belum ada sarjana tari, ya. Sarjana tari itu baru tahun 80-an sekian, ya. 80-an, ya. 82 sekian. Jadi ini memang mengingat-ingat memori zaman dulu. Jadi saya lulus S1 sarjana itu tahun 82. Itu transisi dari ASI atau menjadi isi 84 ya. Lalu saya ujian tahun 82, 84 nya itu masih. Nah sebelumnya itu saya masih ingat tahun 74 saya mengikuti atau diajak untuk memerankan salah satu karakter dalam ujian sarjana itu masih dosen-dosen. Jadi zaman itu dosen-dosen dulu ujian sarjana karena semuanya masih BA ya, pokoknya masih BA dengan sarjana. Iya, masih BA kemudian yang dosen dulu ujian, kemudian setelah itu baru asisten-asisten. Waktu itu saya sudah asisten dosen. Jadi tahun 76 saya mendapat beasiswa menjadi asisten dosen di ASTI. Sampai saya lulus sarjana, sampai saya menjadi pegawai negeri, dan tahun 85 saya keluar pegawai negeri. Saya membuat program dari dosen ASTI. Langsung aja ya, ini tentang komedi. Next, mas, next. Mungkin saya boleh turun ya, Pak ya? Turun? Kakinya dulu apa? Ngajak ya. Ini saya membuat ringkasan untuk komedi itu unusual movement ya, jadi gerakan-gerakan yang tidak biasa, tidak wajar. Kemudian trik itu bisa accident atau misalnya contohnya itu kecelakaan yang dibuat ya, misalnya trisik ya yang saya ceritakan, trisik tiba-tiba sandung, nah mundur itu sandung. Lucu deh. Lalu misalnya menarik pula-pula ke step itu kan berarti accident ya. Lalu kemudian dari musiknya, musik itu mendukung juga untuk menunjukkan atau menggarap tari-tari komedi ya. Lalu kemudian tema cerita juga bisa memunculkan cerita yang lucu atau yang lucu. Lalu main, nah, saya pernah belajar pantomime. Saya belajar dengan Milan Sladek beberapa tokoh pantomime dari Eropa. Memang main itu kan yang berkembang sangat pesat itu kan dari Eropa. Nah, saya juga pernah mempelajari tarian India. Kalau salah satu penulis mengatakan bahwa pantomime yang paling tua itu adalah tarian India yang disebut Kudiatan. Ya, nanti bisa Kudiatan seperti apa. Jadi ekspresi di sini dibuka itu sangat luar biasa. Jadi perubahan dari sinar mata itu tidak bisa baca. Dari misalnya gembira, kemudian jealous, kemudian sedih sampai marah dan sebagainya dari permainan mata. Itu luar biasa sekali. Nah kalau dari pantomime yang saya pelajari pasti ekspresi muka yang serba di mana-mana bisa dijumpai yang putih, kemudian macam-macam gitu ya. Tapi memang kalau kita tidak belajar akarnya yang ada dari Eropa, ya akan beda. Makanya saya selalu belajar itu ke guru atau maestronya yang berbeda. Oke, next. Unusual property itu seperti kacamata besar. Saya punya kacamata nggak tak bawa Cukup LSC. Saya ada beberapa teman. Contoh nih, kasih contoh. Jual nggak? Kredit boleh. Ya, ada dasar. Misalnya ini, ya ini kan jatuh
Jadi kalau saya ke Eropa itu Sorbonne pasti searchnya itu di Carnaval Shop karena macam-macam. Ini ya Galatos. Lalu Jumbo Elasis itu Pak, bulu mata yang panjang. Mungkin kalau yang adik-adik yang masih junior belum tahu ya bahwa saya punya bulu mata panjang dari tahun 85. Saya di meja masakan itu. Jadi kalau mau cari masakan pakai ini, kalau mau beli di sana. Ya. Ini saya punya koleksi 5 koleksi ya. Yang kemudian sehari ini muncul dengan bulu mata yang anti badai. Itu saya sudah beritahu 85. Nah ini bersejarah karena ini bulu mata yang saya beritahu 85 termasuk giginya. Nah ini sebenarnya gigi apa? Gigi bengkai. Saya beli ini di Belgia tahun 85. Kemudian yang gigi 4 ini saya lepas dari yang depan. Ini untuk pertama kali saya menarik bulu muka, ini yang saya pakai tahun 85. Maaf ya saya pakai. Jadi itu merubah wajah itu memakai ini. Sambung ini. Bulannya aslinya kayak dowo. Ya, jadi kemudian ada topongan, kemudian gigi. Jadi dengan banyak properti itu bisa membantu untuk penjualan. Ini bahan mesin dengan ini juga bisa untuk seperti untuk sulap elektrik bisa digunakan. Ini untuk jadi misalnya ini kan keris kan nari-nari, kalau mau dibunuh tidak bisa. Ya nanti kon. Ambles ini mbak. Ini kan dari sulap kan. Masuk pemburu malah biasa. Silahkan. Ya, lalu kemudian setelah properti topeng. Nah saya banyak bermain dengan topeng Bali. Masih video ya nanti gue IG. Ada sosial media. Nah, topeng-topeng Bali itu sangat membantu untuk karakter kalau di Bali sebetulnya dress. Ada yang dari Bali kah di sini? Dari Bali ada. Jadi kalau dengan topeng ini kita bisa merubah karakter sesuai dengan unsur topeng. Malah gimana? I love you. I love you too. Gila. Gila itu cowok banget. Suaranya kayak kalau gini. Ya ini yang ada pun kayaknya orangnya. Ini apa lagi? Nah ini beju. Bejual. Kalau Berarti kelompok binatang haram ini. ada kalau ini nggak senang nih datang itu senang. Oh. Terima kasih. Jadi dengan banyak properti kita bisa mengekspresikan lucu. Di samping itu gerak juga harus seperti saya membuat banyak gerakan yang disebut yang nggak normal. Kalau gerakan normal jalannya begini, mungkin lucu bisa begini, bisa begini, atau bisa buka begini misalnya. Jadi fleksibilitas badan itu kelihatan bisa. Next. Mbak nanti kalau waktunya habis kasih tahu ya.
Nah ini yang disebut kali ini tahu mungkin yang belum pernah lihat ya, karena jauh saya dibetaskan. Ini bau ini apa ya? Iya. Iya ini manusia yang jelek-jelek. Jadi saya kenal dengan bau ini tahun itu ya 79 ya. Ya, waktu masih mahasiswa SMKI Jakarta. Saya dulu dapat tugas jadi guru di SMKI, ketemu dengan manusia ini. Manusia jahanam. Manusia jahanam itu agak bakat kegilaan, gitu kan. Terus akhirnya gabung. Sebenarnya Mbak Uni ini panggilannya juga Uni Nitowo yang paling muda. Jadi ada 3, Tuti Nitowo, Didi Nitowo, almarhum Bambang Nitowo, itu teman sekelas saya. Lalu paling muda adalah Uni Nitowo yang sering di sosial media Uni juga itu biasanya yang Uni Nitowo. Jadi saling terkenal kalau di Nitowo. Anjani. Ini karya Nitowo. Next. Nah ini zaman tahun-tahun lama ini waktu awal-awal ini Nitowo yang paling atas itu saya Mbak Tuti jadi Nitowonya, penciptanya. Lalu yang kanan itu Mas Nario. Mas Nario itu adiknya Mas Pak Sunario di almarhum, tinggal saya belum pernah tahu. Karena penciptakan pertama kali tari Nitowo itu bukan Mas Nario, ini juga Mas Nario yang tahu. Ya. Nah itu yang Mas Bambang, teman saya di bawah kanan. Dan di atas itu di namanya ini yang salah ya, itu siapa ya lupa saya. Lama sekali. Ya next. Ini dibuka itu ingat giginya yang tadi saya pakai ya. Well, next. Ya, ini kali-kali dibuka yang kemudian berkembang. Next. Oke. Jadi kalau dalam tari komedi saya biasanya mencampurkan tari yang tradisi dengan yang komedi. Jadi supaya nanti juga saya akan bisa menunjukkan pakemnya itu seperti ini, kemudian setelah dikreasikan jadi seperti ini. Lanjut. Ini untuk yang paham keke, lanjut. Nah ini yang apa? Saya belajar dari Tiongkok, tarian Redden Dance ya. Tarian ini di Tiongkok sana berkembang menjadi macam-macam. Awalnya adalah Apsara. Jadi itu merupakan relief Apsara yang ada di Cina sana. Ada satu gua namanya Dunhuang. Jadi itu Buddhist cave Dunhuang sana, itu ada relief Apsara. Next. Oke, ini bagian dari tari proses tari. Lanjut. Lanjut, ini juga permainan topeng. Lanjut. Ya, yang sering saya tutup dengan topeng monyet. Lanjut. Oke. Ini saya membuat cuplikan Nyai Sorowodo ya. Dulu awalnya kan saya pernah menari Sorowodo di keraton waktu wayang wong kejaman ya. Itu tahun berapa ya? 80 berapa ya? 80-an ya? Oh, belum lahir ya tak tekoni. Pada saya sejaman. Ya, 80-an. Di bangsa Kepatian. Ya. Jadi kalau tadi menyebutkan apa karya dari Mbak Uti Boyo itu saya masih ingat, jadi tahun 70-an itu mungkin pertama kali orang luar keraton yang mendapat kesempatan di pagelaran menari edan-edanan. Itu saya dengan Mas Bambang Nitowo almarhum di pagelaran waktu itu masih umur ke-9 dan saking groginya saya menari di rumahnya sampai beruduk. Penonton ketawa tapi saya takut. Karena memang saat itu bukan sebuah koreografi ya, jadi ritual ya, ritual edan-edanan itu, pelola-balan. Dan saya masih punya fotonya. Dan pertama kali mulai dipentaskan untuk umum itu pemainnya, penarinya saya kasirin, kemudian dari baru karena saya dulu tergabung di dalam PP16 Persatuan Pemain 19 Yogyakarta kan. Itu tahun 70-an. Tahun 77 saya
kebetulan mendapat juara 1 Prias Pengantin di Yogyakarta sini. Tapi gurunya masih buku sama Mbak Tino, ya. Mbak Tino belum jadi guru, masih murid juga sama saya. Bukunya itu seperti Dono Buana, Joko banyak sekali. Ya. Dan prestasinya ketika Romo Sasmanika masih dilihat. Saya yang merias dan juga saya mendapat kehormatan merias selain Romo Sasmanika juga merias Romo jadi bedol guru ya. Nah, waktu Romo Sas jadi bedol guru saya menjadi Sorokodo. Kemudian saya berkoreografi menyanyi Sorokodo, karena Sorokodo kan laki-laki. Next. Nah ini apa? Mimilan itu no. Next, yang Pak Hendrik. Yang ini ketika apa? Kedai ulang yang Rorotope. Nah itu Pak kali sampai ngomong yang dulu masih bersih itu. Next. Ini Mojosari. Next lanjut. Ini tari basa-basi. Lanjut. Kiranya dangdut. Itu saya punya tari belajar bukit. Itu tahun 80-an juga ya. Anak-anak kecil. Sekarang udah jarang sekali ya. Apa yang mau belajar dari bukit. Orang main dulu lagi. Next ya. Ini waktu membuat Kancingri itu yang kolaborasi dengan Bali. Next 2004. Cuma ya, oke, next. Lanjut, ini semuanya frame-frame yang cerita komedi. Ini kalau dari judul ceritanya sih memang lucu ya. Next. Ini waktu ngamen. Jadi saya mengamen di Malioboro itu tahun 74 awal. Kemudian tahun 2004 lalu 2000 sekian saya lupa disponsori pariwisata. Waktu itu Pak Jondro direkturnya. Selama 3 tahun masalah saya tampil di Malioboro, dibantu untuk kegiatannya. Nah disitulah kemudian sekarang betul ngamen yang berlangsung seperti ini. Saya ngajari bagaimana kalau di luar negeri mungkin yang pernah ke Eropa pasti ada ya, Kristina pasti ya. Kalau kita lihat di jalan di square itu ada orang yang misalnya itu sekarang kayak silver gitu kan. Kalau di luar itu sudah sama dulu tidak ada. Jadi semuanya silver itu yang naik sepeda. Tapi aku nanti kalau ada orang kritik masuk ya nanti berhenti lagi. Nah itu saya awal-awalnya melakukan itu. Seperti ini saya kalau nanti lebih mudah musik berhenti lalu penarinya mengatur. Nanti musik jalan tidak lagi. Itu selama 3 tahun saya disponsori lalu sekarang sudah membudaya dan sekarang nggak tahu apa banyak. Itu kreativitas kan. Maksudnya idenya adalah waktu itu kalau kita ngamen yang serius, jangan cuma dicik-cik terus minta uang, tapi kita juga modal. Nah itu akhirnya menginspirasi banyak orang. Tahun 94 ya, mungkin ada yang belum lahir di sini. Betapa tuanya. Saya juga ngamen 3 gaya. Kalau itu waktu itu kalau kita ngamen gitu biasanya hasilnya kita sumbangkan ke tukang pizza atau pengamen apa duta yang bisa kembali ke sering. Lalu sering juga saya ngamen ini di beberapa kota juga membantu seniman-seniman tua yang sakit. Lalu seniman-seniman yang butuh bantuan itu saya sering sekali membantu. Jadi dengan kegilaan ini banyak yang bisa kita perbuat ya untuk aktivitas sosial dan sebagainya. Next. Ya. Ini di depan gedung agung sampai kalau sekarang saudara-saudara adik lihat di belakang gedung agung itu kan ada portal-portal, ada penghalangnya. Nah itu gara-garanya dulu akibat saya sering ngambil di sini. Jadi ngomong kan ngomong itu banyak sekali. Nah mereka kan khawatir nanti ada yang naik ke gerbang merusak ini itu akhirnya dikasih pembatas itu. Itu kan. Justru ajaib. Iya. Waktu tsunami Jepang itu juga namanya di Semarang, di mall itu dapat sumbangan banyak. Next ya. Nah ini
Pakor Jegleng. Tadi mana nih MC-nya? Ini MC-nya ada. Oh ya, kita sebutkan dengan Pakor Jegleng sama dia. Aduh ya. Next. Ya. Saya dulu sering membintangi Pakor Jegleng. Nah ini latihan ekspresi juga. Next. Ya. Soalnya nek foto-foto kan mesti di panis gitu kan. Ini takut. Bosan harus ngarang-ngarang. Saya kata-kata. Nah saya bicara ya bisa saja. Tapi kalau ngomongin mau elek loh, ya. Mau elek tuh ya elek loh. Ya kan? Kakek dan sing ayu itu sangat elek sih. Kok mereka bilang dari operasi plastik untuk kita resep ya. Next. Ini di apa Budi kita juga operasi. Tinggal kebun. Next. Ya, next. Ini beberapa topeng lucu ya. Lanjut. Lanjut. Waktunya apa? Lanjut. Hampir habis ya Mas ya. Ya, ini hanya apa satu suku. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Kopi yang besar-besar. Next. Aku nih gangguan. Stoknya banyak. Nasi double oleh itu nasi itu. Nah ini tadi ya gigi itu. Kemudian saya ambil. Next. Ini sorong sing hilang barang di sorong sopa. Aku gitu ya. Yes. Ini gimana ya? Pasti kondangan itu problem. Pernah sini apa nggak begini kondangan? Masih gue dengan kecil. Next ya. Ya. Anda katakan. Jadi payungnya punya ukuran macam-macam, mulai dari yang kecil sampai yang gede gitu aja. Lanjut. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata kedua. Monggo dan sudah memaparkan secara empiris ya. Jadi yang dikatakan itu bukan daki-daki teoritis, tapi memang yang sudah dia lakukan. Resep-resep apa yang ketika dia meramu menata tari ya, dan sudah terbukti dia sudah melang-lang buana ke semua benua ya Mas Yudi, dari Afrika, dari Amerika, Eropa, Australia ya. Wes pokoknya wes kemput ya Mas Yudi ya. Inilah Mas Yudi yang kita banggakan. Tepuk tangan untuk maestro kita ya. Mungkin tidak cukup waktu ketika Mas Yudi membicarakan bagaimana masa-masa deritanya, bagaimana bullying ya, bullying berlapis-lapis yang dihadapi. Nggak ada waktu, mungkin besok diundang lagi oleh Taman Budaya untuk menceritakan kisah deritanya sebelum dia diterima oleh masyarakat. Dan saya menjadi saksinya, saya ikut menangis. Dari why S2 saya adalah tentang tari humornya Didi Nimetowo. Seperti itu. Terima kasih Mas Didi. Berikutnya Ibu Setiastuti, Dr. Anda Setiastuti MSN, monggo Ibu. Bagaimana mau presentasi dengan cara apa? Silakan, kita bebas. Ya, 15 menit, cukup ya, monggo. Terima kasih Bu ini atas waktunya. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya memang nggak apa ya, kita sepantaran gitu. Nggak ada level, nggak ada apa namanya kelas. Karena biasanya kalau udah ngomong kelas itu nanti terus beda ya perlakuannya. Hari ini saya kebetulan mendapat undangan dari Taman Budaya dan saya agak kaget karena selama ini saya merasa nggak lucu. Karya-karya saya itu sebenarnya banyak yang tidak lucu sebenarnya, tapi mungkin agak sedikit berbeda dengan Mas Didi Nimetowo. Bagaimana memperlakukan tari komedi itu agak sedikit berbeda. Yang tentunya ketika orang melihat banyak
apa ya, Mas Didi memakai properti yang luar biasa dan cara mengolahnya juga tentunya butuh improvisasi, daya improvisasi yang tinggi juga. Bagaimana beliaunya ini sudah puluhan tahun untuk dapat menjadi seorang komikolo apa ya? Semuanya kan pakai lolo ya sekarang ya, komikolo, terus urolo, ya semuanya lolo. Jadi saya juga tentunya istilahnya saya memberi penguatan tentang sebetulnya apa tuh tari komedi itu sebetulnya. Karena tadinya awalnya tari komedi itu kan dimulai dengan adanya sebuah cerita ya, cerita kemudian seperti di pewayangan itu ada, lalu ada apa namanya goro-goro, lalu juga goro-goro itu ada menghasilkan tokoh-tokoh, ada semak ada bentuk bagong. Jadi komedi itu sebagai selipan dalam karya yang serius. Nah serius itu kadang-kadang orang ketika serius spaneng ya, spaneng sekali, dan tentunya tidak orang akan tidak begitu cepat untuk menangkap. Tetapi ketika sudah memakai komedi itu menjadi menarik. Jadi komedi itu juga punya tujuan sebagai menghibur dan mengkritisi hal-hal yang tentunya bersifat sosial juga, bagaimana kondisi saat ini dan juga bagaimana sesuatu itu akhirnya tercapai dengan cara kritisi menghibur itu tadi. Lalu komedi juga dapat sebagai ruang sindiran. Contohnya seperti sekarang ya banyak ya, keblasuk ya, udah terlaluan ya kadang-kadang keblasuk, jadi mengkritik sesuatu ya dengan kelemahan manusia itu biasanya seperti bullying ya. Bullying itu sekarang membahana banyak sekali terjadi secara face to face, juga secara kelompok, secara organisasi itu banyak bullying. Jadi ketika sudah membicarakan tentang sesuatu yang tidak nyaman, untuk merasa ada yang tersakiti atau terkena. Jadi sebetulnya komedi itu juga gitu ya. Komedi bagiku apa ya, sesuatu istilahnya komedi bagiku ketidaknyamanan bagimu. Jadi kesedihan bagimu adalah kesukaan bagiku. Jadi itu seperti itu. Dan itu akan ketika ini terus menerus. Nah ini yang akhirnya berurusan dengan polisi. Ya, jadi seperti itu. Kadang-kadang kita itu nggak sadar ketika oke, saya juga akan menceritakan tentang sebenarnya komedi, apa bedanya komedi dengan komikal ya. Komedi itu apa? Komikal itu apa? Sebenarnya semua sama-sama gaya apa ya, lucu gitu ya, lawa gitu. Tapi ketika sudah menceritakan komedi itu biasanya secara apa ya namanya, penamaan ya, komikal itu sifatnya ya, jadi gaya yang syarat dengan tujuan yang harus dihadirkan. Ini bahasa Indonesia seperti itu. Kalau komedi itu lawakan suatu karya yang lucu yang pada umumnya bertujuan untuk menghibur dan menimbulkan tawa. Nah, nek orang menimbulkan tawa terus bukan komedi ya, sedihnya juga. Oke, berikutnya saya hanya di sini saya tidak menghubungi ya, tapi mencoba untuk apa ya, mengisyaratkan sesuatu. Ada hal-hal yang tentunya di dalam tari komedi itu ada beberapa hal. Di seni-seni tradisi seperti yang disampaikan oleh Mas Didi membicarakan tadi, ada topeng, ada beberapa yang menarik sekali di karyanya, dan tentunya karyanya ini juga mengandung beberapa informasi atau juga inspirasinya dari hal-hal yang tradisi, mengambil sesuatu yang tradisional. Nah ini tadi yang disampaikan ada dari topeng Bogres juga ya. Topeng Bogres. Topeng Bogres itu sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Indi itu tentunya menarik juga,
visual. Jadi cenderung kadang-kadang kalau ngomong atau bergeraknya itu uraan, terus lalu kadang-kadang rusuh, kayak ini rusuh. Kita rusuh itu menyenangkan ya, ya kan? Ada yang rusuh itu menyenangkan. Tapi bukan kerusuhan ya, tapi rusuh itu apa ya? Jorok gitu ya. Tapi konotasinya jorok ini sesuatu ya, jorok itu punya klasifikasi ya. Jorok itu jorok yang yang kasar sekali, lalu kita harus selalu ada samepan, itu ada itu ada buku Dresan itu ada di cerita calon arang, drama gom, juga topeng wali ya, itu ada. Lalu berikutnya di Cirebon itu ada Ronggeng Bugis. Jadi Cirebon, jadi itu adalah laki-laki yang menyamar jadi perempuan. Jadi ini cerita Ronggeng, jadi ceritanya itu sebagai ruang memberikan informasi tentang sesuatu, ada misi ya. Di misinya adalah bagaimana pasukan Gunung Jati itu memberi informasi tentang masuknya Islam itu dulu seperti itu ya. Jadi dengan Ronggeng Bugis tadi. Lalu juga ada kalau di dalam tari Jogja itu ada Salaudo. Sudah tahu Salaudo? Salaudo itu adalah bagian dari lawang jajar yang ada di dalam bentuknya itu ada wujudnya yang selalu membawa peti yang isinya itu budayaan ya, budayaan dari si juragan lurahnya. Jadi itu tempat untuk membawa sesuatu. Jadi memang khusus untuk ada wajahnya juga, kostumnya juga lucu, juga pakai clown gitu ya, komedian juga. Seperti itu yang menarik juga. Lalu kalau di Jawa itu di Jawa Barat itu ada Ngebodor gitu ya. Ngebodor itu juga cerita lucu, cerita di dalam mengekspresikan sesuatu yang lucu dan menarik dalam suatu cerita di Jawa Barat ya, Ngebodor itu. Di Jogja itu ada joget kecil ya, joget kecil yang tentunya ini gerakannya biasanya intens ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Didi tadi, intens. Ini kadang-kadang mengandung unsur slapstick gitu, ya, kepleset gitu. Lalu ada hal-hal yang menarik di situ. Oke, saya itu malah ingin gini. Sebetulnya saya mengakui bahwa ini pengakuan dosa ya. Jadi saya sebenarnya membuat, kebetulan saya mendapat tugas waktu itu menjadi penata tari di sebuah program di festival Parade Tari tahun 1990 waktu itu. Di waktu itu cerita tentang belum lahir ya. Oh ya, belum lahir. Kasihan ya. Jadi waktu itu zaman saya dulu, saya orang luar kebetulan, saya berada di luar tembok keraton. Cerita tentang bagaimana mengangkat sesuatu yang berhubungan dengan di keraton itu agak sedikit spesial dan tidak boleh semena-mena mengangkatnya. Jadi saya harus izin dengan birokrasi yang luar biasa. Jadi ini menarik dari saya harus menangis, beda dengan Mas Didi karena waktu itu Mas Didi mendapat tugas dawuh. Nah kalau saya membuat, jadi agak berbeda, konteksnya agak berbeda. Saya membuat koreografi, kalau beliau masuk di dalam cerita dan dawuhnya adalah pada Mas Didi. Jadi upacaranya itu yang melaporkan adalah Mas Didi. Nah kalau saya ingin membuat sesuatu yang belum pernah ada dan kemudian koreografikan, itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan sebetulnya. Saya menangis juga ketika membicarakan ini karena tidak semena-mena, tidak semudah apa yang saya sampaikan. Jadi ketika itu keraton sebetulnya tidak mengizinkan hal ini dilakukan, tetapi dengan negosiasi marak lalu matur
mendapatkan apa namanya KPPDC dari Pustiwati yang waktu itu menjabat di Taman Mini Indonesia Indah Ajunan Keraton Ajunan Yogyakarta. Jadi waktu itu memang saya mendapatkan tugas itu dari pemerintah ya, kalau ini tadi dari keraton ya Mas ya. Jadi agak beda. Nah dari situ baru boleh, tapi dengan syarat yaitu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini ya. Salah satunya harus dilakukan oleh laki. Kalau yang perempuan juga dilakukan oleh perempuan, yang laki-laki juga dilakukan oleh laki-laki. Jadi memang seperti itu waktu itu. Lalu juga tidak boleh membuat gerakan-gerakan yang sedikit menyepal dari adat istiadat di keraton. Jadi tahu sendiri bahwa di keraton itu penuh aturan dan penuh tata krama. Nah dari situ kami saya kebetulan juga penata gendingnya adalah Mas Gandung dan Gandung itu ya. Waktu itu sangat khawatir, takut salah, bener. Tapi akhirnya nekat saja dan akhirnya saya meyakinkan diri kepada penari. Nah anehnya penarinya waktu itu adalah orang-orang yang mumpuni dalam bidang tari klasik. Jadi agak repotannya adalah bagaimana mengubah mindset sesuatu yang tadinya teratur, disiplin. Nah ini dirubah dengan teknik-teknik agak sedikit lebih dilebih-lebihkan. Kalau orang Jawa rekoh gitu ya. Tapi alay gitu kalau sekarang ya, karena alay. Nah ini yang menjadi sesuatu yang tentunya menginspirasi atau membuat saya agak kerepotan. Dari sini saya mencoba dan dicoba karena orang-orang yang sudah mapan itu akan susah ya, agak susah untuk mindsetnya dirubah. Nah ini agak saya harus melakukan ini secara kontinu dan akhirnya berhasil meskipun saya mendapat cercaan ketika itu dipresentasikan oleh di tempat yang khusus dan dipresentasikan dikuratori oleh sekian banyak empu. Waktu itu ada Romo Gong, ada Romo Kalimbro, Romo Tambo dan lain sebagainya. Oh ya bapak saya juga ya. Lupa ya bapak. Ya bapak saya waktu itu memang kebetulan, tapi nggak ada KKN ya. KKN tahu ya, polusi nepotisme itu loh. Nah itu enggak. Jadi memang kebetulan saya mencoba begitu. Nah dari situ saya mendapat serangan karena saya dianggap merusak tari Jogja dan itu tidak tepat untuk dikirim ke Jakarta. Jadi ini menyesakkan hati saya waktu itu dan ternyata berkat hanya satu orang yang waktu itu memberikan apresiasi, yaitu Romo almarhum Bagong Setiarso yang mengerti akan konsep tentang bagaimana membuat bentuk baru. Jadi bentuk yang dari yang asli itu diam saja dan ada tekniknya itu biasa-biasa aja, hanya seperti orang itu dan kipas-kipas gitu ya. Nah setelah itu saya koreografikan dengan beberapa filosofi teknik yaitu putaran, banyak putaran karena ini kan berhubungan dengan sesuatu kehidupan juga tolak bala. Jadi semuanya bersumber pada kekuatan kebersihan. Jadi seperti itu. Nah tentunya ini jadi lebih agak sedikit berbeda, tetapi ini adalah alternatif tentang bagaimana tari komedi itu juga memakai riset. tidak semena-mena kita membuat tarian yang sudah ini aja. Saya juga yakin beberapa teman yang dari penata tari muda yang Mas Anter, ada Mas Endi, ada Mas Agung dan mungkin Bu Daruni juga begitu. Dia akan memakai riset juga bagaimana untuk mempresentasikan sesuatu yang tadinya tidak apa-apa menjadi apa-apa dan kemudian sesuatu yang diberi teknik yang agak sedikit berbeda dan unik. Dan ini ketumbuhan yang tentunya tidak main-main begitu. Karena kita semuanya ini belajar
teknik itu mulai dari nol sampai punya beberapa vocabulary teknik-teknik tari, akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang tentunya istilahnya diplesetke ya, orang Jawa dilekohkan, diplesetke, dilekohkan, dialaikan. Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi apa istilahnya kekuatan untuk bagaimana menciptakan tari komedi. Jadi seperti itu. Oke, dan waktu itu langsung setelah dipresentasikan saya nangis menangis, lalu saya mendapat yang gitu ya dari Rombong untuk sekarang kamu lanjut ke Jakarta dan akhirnya dibawa ke Jakarta dan akhirnya memenuhi kriteria dari menjadi 10 besar dan tadinya akan dipakai untuk dibeli istilahnya, dibeli untuk karya di Istana Merdeka, tetapi waktu itu punya grup namanya Pelangi Nusantara. Lalu saya agak sedikit khawatir. Kenapa? Khawatirnya adalah ketika orang penari-penari cantik ini, waktu itu penari-penari cantik itu harus cantik. Penari cantik ini kalau memakai busana atau make up yang gak keruan, apakah mau? Dan juga menarikan dengan teknik-teknik yang agak sedikit berbeda. Apakah mereka mau? Karena ini agak sedikit berbeda. Dan ini orang kadang-kadang aku malu ya, makanya saya istilahnya menekankan untuk sudahlah, nggak usah. Ini bukan ranahnya penari-penari cantik. Waktu itu penari cantik. Putri mohon izin Ya. bisa diperagakan gerak-gerak yang dianggap unusual tadi mungkin di ekstrim dari coba Iya. biar Putri Contoh berdiri ya. dan Contoh. penaritan di sini. Iya. Salah satu contoh dari motif aja. Bim, lambah-lambah. Coba misalnya salah satu mengapa menimbulkan pro kontra sampai para empung gitu ya menyetujui. Inspirasi dari mana? Dari gerak dan seperti apa, dibuat seperti apa monggo. Ini contoh. Ini kekuatan moderator ini apa? Biar banget lah. Dan apa ya, dianggap tidak sesuai dengan apa yang ada di kantor ini. Jadi ini Inspirasinya dari tari golek embat-embat ya. Di ekstrimkan. Kata dari bisa. Pijat langsung. ada beberapa teknik juga. Kalau di teknik-teknik yang lain itu ada apa istilahnya ini nggak ada. Nah, ini keren ini. Ini kalau di laut kalau ini ada Bayu. ekspresi yang Tepuk tangan musik. Apalagi Bu? Mungkin musik aneh sampai gimana ekstrimnya? ya jadi yang ini ya lalu juga ini sebenarnya nggak satu tapi orang pikirnya selalu ya ada pemikiran yang padahal kita membicarakan tentang bagaimana kita menghalau shoot gitu ya jadi ini bentar Pak Uli ya Lo dari lama kok beda? Hah? Lana? tapi kalau ini disogok set Yo. set gitu. Yo. 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 Suatu hal yang menarik tapi mengandung risiko lalu juga masalah ketika ending itu nah ini lalu ini agak pantas kalau di diekspres untuk perempuan ya jadi ini laki-laki dan perempuan jadi ini tarian duet laki-laki dan perempuan ini seperti Dan bisa terlipat penarinya sebenarnya. bisa berlipat boleh 2, 4, 6, 16, 2000. jadi seperti itu kira-kira itu gambarannya jadi nanti kalau misalnya mau melihat itu ada di buku bisa klik dan boyo bisa siapa ya Putih. Yeay.
banyak hal-hal yang tentunya saya kebetulan beberapa kali juga membuat, ada beberapa yang inspirasinya agak sedikit tidak harus dari telepon. Ada yang dari koran, judulnya Panji Komeng, penarinya ada di sana ya. Mas Komeng itu. Jadi saya mengambil itu, Panji Komeng itu adalah sebuah karikatur yang ada di koran Kompas ya, di koran Kompas yang penulisnya adalah penggambar, ilustratornya adalah Dwi Kun namanya, Dwi Kun kalau Jawa sebenarnya Dwi Kun. Nah ini dia menggambarkan bagaimana kehidupan para orang-orang yang dari kelas yang apa namanya kelas sosial yang ya tidak menengah ke bawah, sudah menengah ke bawah, tapi dia punya daya kritik yang langsung menembus jantung para orang-orang di atasnya, di para penggawa. Jadi seperti itu cerita-cerita yang muncul, dan kebetulan dia mencintai Dewi Roro Ciblon. Nah, Dewi Roro Ciblon ini dia bisa mencintai dia karena punya daya tarik sendiri, karena dia orang jujur. Nah, kebetulan Dewi Roro Ciblon ini cantik cerita. Nah, sedang Panji Komeng ini kurus, jujur, masuk warna gitu. Nah, teknik-tekniknya adalah seperti itu. Kadang-kadang teknik-teknik yang lurus runcing itu ada disampaikan. Lalu juga kemunculan tokoh siapa namanya Dewi Koro Gendiriwati, saya selalu mengekspor tubuh-tubuh yang orang selalu diburu, yaitu gemuk. Orang gemuk itu menyedihkan katanya, dia tidak bisa menyembunyikan hal-hal yang terlihat nampak secara visual. Nah, justru saya akan memvisualisasikan sesuatu yang dianggap disembunyikan, dieksplor lebih menarik. Jadi saya lebih sering memakai teman-teman dengan tubuh yang gendut-gendut, yang subur, yang montok berisi itu, untuk mungkin ekspektasi saya seperti itu ya, jadi mungkin tidak tersalur. Jadi pengennya seperti itu. Oke, cukup ya. Saya kira cukup itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan. Matur nuwun, kita kasih info. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ini anakku yang tercinta, Mas Agung Yulianto. Monggo Mas, bagaimana pengalamannya membuat tari humor atau komika? Matur nuwun. Sebelumnya selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin nih, sebenarnya kalau pada siang hari ini yang berbicara adalah tokoh dan maestro, lalu saya nanti akan berbicara di usia yang 17 tahun, kacamata 17 tahun. Jadi beliau ini yang lenggah di depan ini, kalau saya ceritakan bisa 2 hari 2 malam, karena ketiganya ini salah satu yang mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa terhadap berkesenian saya. Satu-satu ya, tapi singkat saja. Pada awal mulanya, kenapa saya waktu itu dicap koreografer komedi pada waktu itu, meskipun sekarang saya sudah agak serius juga. Awal mulanya beliau Bu Mamiuti ya, Bu Siasuti, kalau saya manggil beliau Mamiuti, itu beliau itu pembimbing satu saya pada waktu tugas akhir. Waktu itu, nggak tahu kalau sekarang nih, itu saya disuruh memilih pada waktu pembimbing yang pas untuk Agung siapa, Mas Agung siapa. Lalu saya memilih dan memutuskan Mamiuti karena karakternya mudah-mudahan hampir sama, jiwa rohnya untuk berkarakter sedikit komedi. Lalu saya berproses, dan pada waktu itu kalau nggak salah, meskipun saya ditinggal pergi ke Amerika nggak salah ya, jadi saya itu ditelantarkan. Saya mahasiswa ujian tugas akhir yang ditelantarkan pembimbing satu ya Mami ini. Waktu itu 3 bulan ya Mami ya, 3 bulan atau 2 bulan beliau ke Amerika. 3 bulan prosesnya saya ditelantarkan. Lalu
Mami Uti, kamu harus proses segera mungkin. Sebenarnya segera mungkin itu karena mau ditinggal pergi. Pada yang lainnya itu belum proses. Jadi saya harus dituntut untuk proses mendahului yang teman-teman yang belum berproses. Ya wis aku lah. Waktu itu saya itu masih bingung apakah itu larinya ke komedi atau tidak waktu itu karya itu. Lalu saya memilih alternatif pada waktu itu kedekatan dengan peraih saya. Itu waktu itu ada Suryo itu sekarang di Bali ya, di Bali. Lalu Dito Triambo itu sekarang di Kraton kalau nggak salah. Nah itu mempunyai karakter yang berbeda dan itu lebih jenaka kesehariannya. Jadi kalau Bumi Gojek sama saya itu tidak pernah serius mereka berdua. Lalu yang satu itu pernah Putri. Waktu itu pernah TA saya 3. Yang satu itu Putri. Saya waktu itu kesulitan untuk mencari yang mempunyai karakter yang berbeda. Jadi waktu itu Ramida itu sekarang di Belanda. Itu saya tembusi, kemudian proses sekali mengundurkan diri karena dia harus ke Belanda. Kemudian Dianita, kalau masih ingat ya, Dianita Tirania sekarang di luar Jawa kalau tidak salah. Waktu itu sudah proses juga sekali mengundurkan diri karena beberapa hal yang kemungkinan dia tidak melanjutkan proses tersebut. Lalu yang terakhir itu lalu saya merenung dan meratapi nasib bahwa tidak mempunyai satu penari pun waktu itu yang mau melakukan ikhlas melakukan untuk mentransformasi tubuhnya dalam karya saya. Lalu saya itu waktu itu ya Mudoroso ya. Waktu itu Mudoroso kok dilalai waktu itu nari bareng dia mau waktu itu Harin yang mau bersedia menjadi penari saya. Harin Siandari sekarang Harin Sumona ya terkenalnya. Dan saya ditantang waktu itu sama Mami, kalau masih ingat ya, dia masih ingat. Ditantang itu, iki wonge ayu, hari ini itu cantik. Tetapi ketika kamu bisa mentransformasi tubuhnya menjadi jenaka, ini menjadi karya yang luar biasa. Lalu saya mempunyai semangat bahwa hari sing gelem pada waktu itu dan mau bertransformasi tubuhnya menjadi penari saya. Kebingungan saya minta apa karena hari itu cantik di sini dipukuli putih masih cantik karena kirlin banget kemudian wajahnya jadi memang cantik. Saya waktu itu bingung sampai mau mendekati proses dan dikotor kalau nggak ada bersih pada waktu itu sampai di saya ya ketiaknya itu saya tempeli rambut palsu supaya ketika dia bersemak sekian pasti ketawa penonton itu. Nah ketawa penonton itu apakah itu lucu atau itu jorok waktu itu. Lalu saya berpikir udah dibilangin saja. Jadi kalau menurut saya itu komedi itu tidak jorok, tetapi komedi itu bagaimana bisa mentransformasi tubuhnya, karakternya, karya itu menjadi sesuatu yang bisa disajikan. Jadi nanti saya akan presentasi sedikit itu tentang pengalaman saya terhadap beliau. Jadi beliau itu guru saya. Salah satunya kontribusi saya terhadap dunia kesenian ya salah satunya Mami Uti. Lalu yang kedua, Mami Uti ini yang salah satunya yang kenapa saya waktu itu saya memang waktu itu aktif di organisasi ya Mami ya. Aktif di organisasi waktu itu ada HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah saya ketuanya waktu itu. Setelah Mas Anda saya waktu itu ketuanya di HMJ Jurusan. Lalu kemudian saya berkarya selesai tugas akhir itu saya kok dimintain tolong, bukan dimintain tolong ya, tapi waktu ditantang sama Mami Uni. Waktu itu kebetulan Mas Didi itu mencari asisten yang mempunyai karakter agak jenaka, kemudian karyanya komedi, kemudian aktif berorganisasi pada waktu itu. Lalu saya itu setelah selesai tahun 2009 bulan November saya di wisuda itu kok saya didhawuhi Mami ini Mas kok gelem ora melu bergabung di tempatnya Mas Didi Witowo itu. Lalu saya berpikir dan itu saya punya dua opsi yang itu memang pilihan hidup. Satu saya derek Mas Didi atau yang kedua itu saya
waktu itu Mas Bimo Harmo, saya kan dulu penarinya beliau karena penari utamanya Mas Antet ke luar negeri waktu itu di Rusia. Saya masih ingat. Saya ditawarin sama Mas Bimo itu untuk tur di Eropa di 3 negara. Kalau nggak salah dulu penarinya masih saya, Mas Hudi, Mas Sudiarto, Mas Indro Budril. Nah saya itu paling kecil sendiri. Tapi saya sudah waktu itu sudah diajak untuk tur ke 3 kota kalau nggak salah. Nah saya waktu itu memilih dan memutuskan saya ikut Mas Didi. Di situ perjalanan proses itu saya apakah saya mampu dan bisa untuk ngintilin Mas Didi karena beliau karya-karyanya luar biasa dan sudah sangat internasional. Lalu saya apakah bisa gitu. Lalu amanah yang Mami Uni berikan ke saya ya alhamdulillah sampai sekarang ya Mas Didi ya. Dan saya pernah ditulis di media waktu itu wartawannya Mas Bondan Nusantara masih sugeng pada waktu itu. Dia sudah tidak ke Gusti. Jadi saya di situ dikupas tentang profil saya karena beliau mengikuti proses kreatif saya. Saya jujur apa adanya bahwa saya kenapa masuk di tempatnya Mas Didi, salah satunya Mami Uni yang kontribusi terhadap saya dan mengintili Mas Didi sampai sekarang. Kalau saya cerita tentang Mas Didi, ini bisa satu buku sendiri saya ceritakan karena saya dari tahun 2010 awal gabung saya tempatnya Mas Didi itu tahun 2010 bulan Januari, saya masih ingat betul. Itu kalau saya ceritakan itu bisa satu buku. Bahkan yang saya masih ingat itu adalah pesan dari beliau, tidak lupa sejarah. Jadi kenapa saya berkesenian, saya tidak lupa dengan Mami Uti, tidak lupa dengan Mami Uni. Meskipun ya sampai sekarang belum gawa oleh-oleh buah-buahan tapi saya masih saya ceritakan ke siapapun. Jadi ketika saya cerita itu beliau bertiga ini kok kebetulan duduk bareng dan